Rik. Aku udah selesai nih naginya. Kamu udah selesai belum? Ya udah, aku tunggu ya. Jangan! Lepasin! Jangan! Lepasin! Sakit! Jangan, Rik! Bu Sarti? Ada apa, Bu? Aku kejadian berat ini baru semua, Rik. Maafin aku ya, Bu. Gara-gara nunggu aku, Ibu jadi kejamretan. Enggak apa-apa kok. Ini bukan salah kamu. Ini mungkin hari sial aku, Rik. Rik. Tapi aku senang kok. Aku punya asisten kayak kamu. Aku juga lebih seneng punya bos kayak Ibu. Apalagi kalau bisa milikin Ibu. Aku juga senang kalau jadi milik kamu, Rik. Saya juga nggak paham, Mbak. Saat itu, saya sama sekali tidak kepikiran dosanya, Mbak. Rik, kenapa ya? Aku tuh masih kangen banget sama kamu. Padahal kita baru aja pergi bareng loh. Sama sayang, aku malah makin kangen sama kamu. Sudah, Bu. Cukup. Udah, kamu sekarang pulang. Aku mau sama kamu. Tik. Aku mau tanya sama kamu. Salah aku apa, Tik? Salah aku apa? Hah? Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini, Tik? Oke, memang aku nggak bisa ngasih kamu nafkah seperti yang kamu inginkan. Tapi seenggaknya aku sudah berusaha, Tik. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik buat kamu, buat Damar. Karena aku tuh udah gak cinta sama kamu. Kalau kamu memang gak bahagia hidup sama aku, hari ini juga. Hari ini juga aku ceraikan kamu. Aku akan pergi dari rumah ini. Ya udah. Pak! Jangan pergi, Pak. Damar gak mau kalau ibu sama bapak pisah. Damar, kamu tuh tenang aja. Kalau bapak kamu pergi, masih ada ibu yang bisa ngurusin kamu. Aku gak peduli, Bu. Aku gak setuju kalau ibu sama bapak pisah. Kamu tuh anak kecil, gak tahu apa-apa. Mending kamu diam. Akhirnya suami saya bersedia menceraikan saya, Mbak. Padahal saya tahu dia masih cinta sama saya. Sebenarnya itu hal yang wajar, Mbak. Kadang kita sebagai manusia suka bereaksi berlebihan. Apalagi saat lagi emosi seperti itu. Lalu bagaimana, Mbak? Apa yang terjadi setelah suami Mbak pergi meninggalkan rumah? Saat itu saya baru tahu kalau lelaki yang sudah membuat saya jatuh cinta, membuat saya jadi istrinya, ternyata seorang penipu, Mbak. Hah?
Ayo bayar utangnya, Pak. Kalau enggak gerobak Bapak saya hancurin. Pak, Bapak udah seminggu ya telat. Kalau Bapak nggak bayar juga, saya akan naikkan 3 kali lipat. Oh, Bapak, saya belum bisa bayar. Gimana sih? Erik ngapain lagi hutang ke nasabah aku? Taslim! Lah, bukannya orang itu yang jabret aku kemarin? Ngajar. Ternyata si Erik selama ini dia kerja sama pencopet itu. Erik! Sartika? Saya? Gila ya kamu? Kenapa kamu nagih-nagih nasabah aku? Kamu hianatin aku ya selama ini? Sayang, aku bisa jelasin ini sayang. Aku udah dengar semuanya. Bener ya kamu tuh keterlaluan. Selama ini kamu tuh nipu aku ya? Hah? Oke, aku ngaku. Aku cuma manfaatin kamu. Itu Bu Sartika kan? Ini bisa jadi kesempatan gue buat deketin rentenir sukses itu. Selama ini aku tuh sayang sama kamu, aku percaya sama kamu. Tapi kamu bener-bener hianatin aku. Ayo cabut. Erik! 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 Erik tunggu, Erik! 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 Erik tunggu! Erik! Erik! Erik, aku sumpahin kamu kecelakaan terus kamu mati! Maaf Bu Sarti, saya benar-benar gak ada uang Bu. Saya janji, seutang saya bayar besok ya. Suami saya gajian Bu. Saya benar-benar gak ada uang Bu. Jangan bohong sih kamu! Ampun Bu! Sini kamu. Itu bikin aku kesel. Sekarang kamu harus bayar. Kalau nggak bayar, aku bakal pecahin kepala kamu. Tolong! Sini, tolong! Emang keterlaluan Bu Santi. Ini nggak bisa dibiarin Pak. Iya, saya juga kemarin diancam tahu. Iya, saya juga Pak. Ayo ke sana Pak. Ayo. Bukan Bu. Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Bu Sartika udah keterlaluan. Ayo Bu, ikut kami ke kantor polisi Bu. Ayo bawa. Enggak! Saya nggak mau ke kantor polisi! Pak, jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak! Saya mohon! Pak, Ayo ikut Bu. Enggak! Pak, saya mohon, Pak! Saya takut di penjara! Pak, tolong maafin saya, Bu! Maafin saya, Bu! Maafin saya! Kenapa aku harus mengalami semua ini? Setelah berbagai masalah menimpa saya memutuskan untuk berhenti jadi rentenir. Tapi tiba-tiba datang godaan yang membuat keputusan saya goyah, Mbak. Ya, Bu. Iya, Bu, saya mau pinjam uang. Maaf, Bu. Sekarang saya udah nggak minjemin uang, udah nggak jadi rentenir lagi. Ya, giliran saya mau pinjam uang,
Ibu udah nggak jadi rentenir lagi. Tolong dong Bu, kali ini aja. Saya kan buat beli dagangan. Dagangan saya sekarang banyak peminatnya Bu. Nanti saya balikin 3 kali lipat. Waduh, lumayan juga ya dibalikin 3 kali lipat. Tapi kan aku udah niat gak mau jadi rentenir lagi. Gimana Bu? Saya pinjamnya cuma 30 juta kok. 30 juta? Ya ampun, aku kok jadi bingung gini sih? Kalau aku gak pinjemin, sayang juga. Ya udah deh, kalau Bu Sartika nggak mau minjemin ke saya pinjem sama orang lain ya. Bu, saya akan pinjemin 30 juta, tapi itu beneran Ibu mau ngembaliinnya 3 kali lipat? Ya bener sih, masa bohong? Kan Bu Sartika tahu mas saya. Tapi Ibu kapan balikinnya? Paling telat juga 1 minggu. Yaudah kalau gitu saya pinjemin ya. Minta nomor rekeningnya aja, Bu. Nih, nanti Ibu tulis aja. Ini Bu. Ya. Saya transfer ya. Ini Bu buktinya ya. Oh yaudah. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Bu Yuni. Bu. Bu Yuni. Bu Sartika. Bu Tia. Bu Yuni kemana ya? Dari tadi saya ketok-ketok, tapi kok nggak ada? Bu Yuni udah pindah 2 hari yang lalu, Bu. Pindah? Iya, Bu. Pindah kemana? Saya nggak tahu, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Ya Allah. Pindah. Jangan-jangan saya kena tipu lagi. Ya Allah, nggak mungkin. Lagi-lagi saya mendapat cobaan karena perbuatan dosa yang saya lakukan, Mbak. Sejak kejadian itu, saya harus benar-benar bertobat. Tobat bukan hanya diniatkan, tapi harus diwujudkan dengan tindakan.